Quirk adalah sebuah kekuatan super yang dimiliki oleh para karakter yang ada di cerita Boku no Hero Academia. Hanya 80% penduduk dunia lah yang punya kekuatan super ini. Tiap orang pasti punya karakteristik sama jenis quirk yang berbeda-beda dan hampir kagak ada quirk yang identik satu sama lain. Halo, gue Andre, semangat analisis anime. Hari ini mundur 10 quirk paling kuat yang ada di dunia Boku no Hero Academia. Kalau misalnya lo suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share video ke teman-teman yang lain, supaya makin banyak yang dapat informasi menarik seputar dunia anime lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Brainwashing, pemilik Hitoshi Shinso. Start! チャンスをドブに捨てるなんてバカだと思わないか? なんてことを言うんだ! 俺の勝ちだ. Sebuah quirk yang memungkinkan penggunanya ngontrol pikiran orang yang jadi target kemampuan ini. Sebagai seorang hero, kemampuan ini cukup efektif. Apalagi penggunanya bisa maksa targetnya itu buat bunuh diri atau nyerah ke pihak berwenang. Tapi buat ngaktifin quirknya ini, si Hitoshi kudu bikin targetnya itu ngejawab atau ngerespon omongan doi dulu. Kalau yang belum tahu cara kerjanya pasti bisa langsung kejebak. Tapi kalau kasusnya buat orang yang udah tahu, doi punya semacam device yang bisa ngerubah suaranya jadi orang lain yang doi pakai buat nipu lawannya tersebut biar ngejawab omongannya. 真相仁志個性洗脳彼の問いかけに答えた者は洗脳スイッチが入り彼の言いなりになってしまう. Nomor 9, Permeation, pemilik Mirio Togata. 今服が落ちたぞ. 失礼、調整が難しくてね. 隙だらけ. やっぱり Karakter yang mukanya mirip banget sama si Tintin. Cuma ya bedanya nih orang tuh bodinya keker banget. Mirio Togata atau pemilik dari quirk Permeation, sebuah kekuatan super yang bikin penggunanya bisa tembus segala macam objek yang solid. Tapi quirk ini punya efek samping yang lumayan. Selama dalam bentuk nembusnya itu, si Mirio bakal ditarik oleh gaya gravitasi dan ngedorong dirinya ke tanah. Terus selama dalam bentuk ini juga doi kagak bisa ngerasain apa-apa sama kagak bisa nafas sama sekali. Untungnya si Mirio bisa ngatasin kelemahannya itu dan jadi salah satu hero terkuat di UA Academy. Nomor 8, Warp Gate, pemilik Kurogiri. Oke, mungkin kemampuan yang cuma bisa dipakai buat transportasi dari satu tempat ke tempat lain emang kesannya kagak ada kuat-kuatnya. Hanya ya selama penggunanya punya taktik bertarung yang jitu dan bisa ngemanfaatin quirknya itu secara penuh, Warp Gate bisa jadi senjata yang mematikan. Selain bisa dipakai buat kabur pas dalam keadaan terdesak, quirknya ini juga bisa dipakai buat nyerang. Entah itu buat mindahin lawannya ke tengah lautan, ke dalam lava gunung berapi, atau bisa juga dipakai buat ngebelah dua tubuh lawannya. Dengan cara nutup portal miliknya tersebut sebelum tubuh targetnya itu masuk semua. また入信時みたいなもう始まってんぞパターン動くな あれはヴィランだ. Nomor 7, Kopi, pemilik Neito Monoma. Sama kayak namanya, quirk ini bisa ngekopi kemampuan quirk targetnya dengan batasan waktu 5 menit. Kita kesampingin dulu sifat pemiliknya. Iya, gua tahu si Monoma tuh agak nyebelin juga orangnya. Tapi kalau urusan quirk, Doi itu sebenarnya punya kemampuan yang super kuat. Terus kagak ada batasan berapa quirk yang Doi bisa copy. Mungkin kasarnya quirk nih orang tuh versi light dari quirk All for One. Selain bisa nge-copy, Doi juga bisa mempelajari cara kerja quirk kopiannya itu, yang ngasih Doi kontrol lebih buat nyerang apa yang jadi kelemahannya. こいつコピーしやがった。正解。モノマネイト個性コピー。触れたものの個性を触れてから5分間は使い放題。同時に2つとかは使えないぞ。 Nomor 6, Erasure, pemilik Shotai Jawa. 個性を消した。つくづくあの入試は
合理性に欠くよ。お前のようなやつも入学できてしまう。 Erasure adalah sebuah quirk yang bisa menghapus quirk lawan yang penggunanya lihat. Biarpun bisa dibilang kemampuan quirknya itu overpower banget, sebenarnya si Aizawa kagak begitu ngejadiin quirknya tersebut sebagai kekuatan utamanya. Sebagai seorang hero, ketangkasan, kekuatan fisik, dan strategi bertarungnya lah yang terbaik. Doi punya sebuah kacamata yang bisa dipakai buat nyembunyiin kemana pandangan quirknya diarahin. Jadi Doi bisa lebih leluasa make quirknya itu. 見ただけで人の個性を抹消する個性抹消ヒーローイレイザーヘッド Nomor 5, Overhaul, pemilik Kai Chisaki. Quirk yang punya kemampuan mirip kayak bankainya si Urahara di Bleach. Sekali sentuh, penggunanya bisa ngerekonstruksi materi targetnya jadi sesuatu yang baru yang penggunanya pengen. Overhaul ini juga bisa ngidupin kembali orang yang diambang kematian. Sama bisa dipakai buat ngobatin segala macam penyakit kronis. Terus kalau mau, penggunanya juga bisa ngancurin targetnya itu sampai jadi debu. Satu-satunya kelemahan quirk ini paling cuma tangan si penggunanya sendiri, yang kalau dipotong ke momen ini kagak bisa dipakai. Nomor 4, Half Cold, Half Hot, pemilik Shoto Todoroki. 足の皮剥がれちゃ満足に戦えねえぞ。仲間を巻き込まず核兵器にもダメージを与えず。 Ini dia si Zuko yang punya dua jenis elemen, api sama es. Entah karena apa, hubungannya orang sama quirk apinya kagak begitu akrab selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya, perlahan tapi pasti, Doi bisa ngeimprovisasi kombinasi dua kemampuan itu secara bersamaan. Ya, meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini. Mungkin karena tujuan hidup Doi cuma maksain kehendak dari ortunya, biar Doi bisa ngalahin si All Might, Todoroki punya jiwa yang kosong, meskipun punya quirk yang kuat banget. 悪かったな。レベルが違いすぎた。 轟ショート、こいつもヒーロー科の推薦入学者4人のうちの1人。個性反霊反面、右で凍らし左で燃やす、範囲も温度も未知数、化け物かよ。 Nomor 3, Rewind, pemilik Eri. Eri, seorang loli yang punya quirk dengan kemampuan ngemanipulasi waktu di sekitar targetnya, tapi dengan batasan hanya nge-rewind waktu fisiknya doang. Sebagai contohnya gini, kalau misal lu punya luka, si Eri bisa nge-rewind luka tersebut jadi sembuh. Begitupun sebaliknya. Kalau lo punya luka lama yang udah sembuh, si Eri bisa ngebuka kembali luka tersebut. Kagak cuma itu, quirknya ini juga punya kemampuan nge-restore umur targetnya. Bisa dibikin jadi bayi, atau fatalnya bisa ke waktu sebelum targetnya lahir. Sayangnya Doi dimanipulasi buat kepentingan hal jahat. Nomor 2, One for All, pemilik Izuku Midoriya. 諦めた方がいいね。 Kayaknya buat quirk yang ini gua kagak perlu ngejelasin panjang-panjang. One for All, quirk yang awalnya punya si All Might. Quirk ini bisa diwarisin ke orang yang penggunanya pilih, dan orang yang jadi pewaris tersebut bakal punya kekuatan yang luar biasa gede. Tapi tubuh penggunanya juga kudu beradaptasi sama kekuatan ini. Kalau seandainya lu langsung ngeluarin semua kekuatan One for All tanpa latihan sama sekali, tubuh lu pasti bakal langsung hancur. 個性のない人間でもあなたみたいになれますか。 Sebagai honorable mention sebelum masuk ke nomor 1, di sini gue bakal ngasih tahu lo 5 quirk lain yang punya kemampuan paling kuat di Boku no Hero Academia. So, ini dia diantaranya. Yang pertama ada Blood Curdle, pemilik Shizome Akaguro. ないもの、弱いものが淘汰される。当然だ。だからこうなる。 Proses aktivasi quirk nih orang lumayan jijik juga. Penggunanya harus makan darah targetnya dulu, baru bisa ngelumpuhin lawannya. Meski cuma beberapa saat dan tiap golongan darah punya waktu lumpuh berbeda-beda, tapi tetap aja waktu tersebut bisa dipakai buat matiin lawannya itu. 俺がなすべきことをなす。体が動かねえ。 Selanjutnya ada DK, pemilik Tomura Shigaraki. 1アクションを終えることだ。そしてその間隔はだんだん短くなってる。無理をするなよ、イレイザーヘッド。 Dengan cara nyentuh targetnya dengan kelima jari, pengguna quirk ini bisa bikin mereka ngebusuk. 帰る前に平和の象徴としての行事を少しでもしよって帰ろう。 Terus ada Explosion, pemilik Katsuki Bakugo.
Kalau kekuatan ledakannya sekuat si Megumin dari Konosuba, pasti quirk nih orang gue masukin ke 10 besar. Tapi kayaknya volume ledakan quirk explosion terbatas banget. Berikutnya ada Cremation, pemilik Dabi. 心配が先に立ったかイレイザーヘッド Kalau tadi ada Shizuko, nah sekarang giliran Azulanya yang bisa ngendalin api biru. Api biru yang notabene punya temperatur yang lebih panas dari api biasa. Bikin penggunanya punya serangan api yang jauh lebih mematikan. まあプロだもんな 出ねえよ Dan satu lagi ada Real Wind, pemilik Inasa Yoarashi. 俺ヒーローって熱血だと思うんです。皆さんの戦い熱いっす。俺熱いの好きっす。 Kalau seandainya Babeshi Todoroki waktu itu kawin silang sama orang yang punya quirk angin, mungkin anaknya jadi lebih kuat. Selain bisa ngehempasin lawannya, daya penghancur dari quirk angin ini juga kuat banget. この熱い戦い俺も混ぜてください。よろしくお願いします。 Nomor 1, All for One, pemilik All for One. 自由はそんなものを失敗の理由に Yap, bener banget. Dari awal mungkin lo sendiri udah nebak quirk apaan yang bakal ada di posisi pertama. Dan tebakan lo itu 100% bener. Quirk terkuat yang bisa nyedot segala jenis quirk dan ngejadiin quirk tersebut milik penggunanya. Kalau di One Piece mungkin agak mirip sama buah Yami-Yami. Tapi bedanya kapasitas quirk yang All for One sedot tak terbatas. Dan bisa bikin kemampuan quirk yang udah disedot lebih kuat dibanding pas orisinilnya. Nah, selain bisa nyedot, ternyata kemampuannya juga bisa ngewarisin quirk curinya itu ke tubuh orang lain. Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara 10 quirk ditambah honorable mention yang tadi, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini. Kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gua mimpi lagi? Toh yang lihat, semoga lo enjoyin bisa nambah pengetahuan lo seputar anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!